Bunyi itu bukan dentuman, bukan bantingan pintu yang dramatis seperti di film-film. Itu hanya bunyi klik pelan dari gagang pintu yang kembali ke posisinya. Pelan, tapi memekakkan telinga. Detik itu, bagi Arga, semesta membeku. Di luar jendela apartemennya di lantai 12, hidup terus berjalan. Klakson metro mini bersahutan, pedagang kopi keliling mendorong gerobaknya, dan sepasang mahasiswa tertawa di trotoar. Tapi di dalam ruangan ini, di dalam kepala Arga, waktu berhenti. Ia masih berdiri di ruang tengah, tepat di tempat Dara melepaskan genggaman tangannya 5 menit yang lalu. Aku harus pergi, Ga. Kita sudah selesai. Ujar Dara, suaranya nyaris tak terdengar. Tapi kata-katanya menghunjam seperti palu godam. Arga tidak menjawab. Dia hanya menatap. Menatap punggung yang menjauh, koper kecil yang diseret, dan pintu kayu yang tertutup dengan bunyi klik yang final itu. Sekarang hanya ada hening. Arga menatap cangkir kopi di atas meja. Asap tipis yang tadi masih mengepul, kini diam, beku di udara. Ia mengulurkan jarinya menyentuh uap itu. Dan uap itu terasa padat seperti kapas dingin. Ia menoleh ke jam dinding. Jarum detiknya bergetar di angka 6. Menolak untuk bergerak ke angka 7. 09, 14, 30. Waktu benar-benar berhenti. Hari pertama berlalu dalam kebisuan. Matahari menggantung di langit pada posisi jam 9 pagi. Tidak bergeser. Bayangan benda-benda di ruangan itu tidak memanjang atau memendek. Arga duduk di sofa, menatap jam, menunggu. Mungkin ini hanya syok. Mungkin otaknya hanya perlu waktu untuk memproses. Hari kedua, jam masih di angka 09, 14, 30. Kopi di cangkirnya masih sama. Asapnya masih beku. Dia mencoba menyalakan televisi. Layarnya hanya menampilkan gambar statis, seorang pembawa berita dengan mulut setengah terbuka membeku di tengah kalimat. Ponselnya mati total. Tidak ada sinyal, tidak ada kehidupan. Dia sendirian dalam gelembung waktu yang pecah. Dia berjalan ke kamar tidur. Aroma parfum Dara masih tertinggal di bantal. Dia memeluk bantal itu, mencari sisa kehangatan. Tapi yang ia temukan hanya dingin. Di meja rias, sebuah jepit rambut tergeletak. Peninggalan terakhir. Dunia di luar jendela tetap sibuk. Anehnya, meski waktu berhenti untuknya, dunia di luar sana sepertinya tahu. Orang-orang di jalan bergerak seperti biasa. Tapi Arga tidak bisa mendengar suara mereka lagi. Seolah-olah dia sedang menonton film tanpa suara. Dia terperangkap dalam 1 detik abadi. Detik saat Dara pergi. Dia mulai bertanya-tanya. Apakah ini hukuman? Apakah ini cara semesta memberitahunya bahwa hidupnya tidak ada artinya tanpa Dara? Hari-hari, atau mungkin hanya detik-detik yang terasa seperti hari, berlalu dalam kabut. Arga tidak merasa lapar. Dia tidak merasa haus. Dia hanya merasa hampa. Dia berjalan mondar-mandir di apartemennya yang senyap, sebuah museum yang mengabadikan momen perpisahan mereka. Dia mulai merindukan hal-hal kecil. Dia merindukan bunyi air mendidih. Dia merindukan jarum jam yang berdetak. Dia bahkan merindukan suara klakson yang bising dari jalanan di bawah. Dia merindukan gerakan. Entah sudah berapa lama ia terjebak. Seminggu? Sebulan? 1 tahun dalam 1 detik. Dia kembali ke ruang tengah, duduk di depan meja, menatap kopi yang beku. Aku tahu, bisiknya ke ruangan yang hampa. Aku tahu kau sudah pergi. Dia menatap tangannya sendiri, kulitnya pucat. Aku tahu ini sakit. Lanjutnya suaranya serak. Aku tahu rasanya seperti dunia berakhir. Tapi aku tidak bisa tinggal di sini selamanya.
Dia menatap pintu kayu itu yang tertutup. Pintu yang sama tempat Dara menghilang. "Kau boleh pergi," kata Arga lebih tegas. "Tapi kau tidak boleh membawa waktuku bersamamu." Dengan tangan gemetar, Arga mengulurkan jarinya ke cangkir kopi. Bukan ke asapnya, tapi ke cangkirnya. Dia mendorongnya. Cangkir itu bergeser 1 sentimeter. Lalu dia mendengarnya. Tik. Arga menahan nafas. Dia menoleh ke jam dinding. Jarum detik itu bergetar hebat di angka 6, seolah melawan kekuatan besar. Tik, tik, tik. Jarum itu bergerak ke angka 7. 09, 14, 31. Tiba-tiba suara membanjiri ruangan. Suara klakson dari jalanan, suara pembawa berita dari televisi yang kini menyala normal. Asap di cangkir kopinya perlahan larut ke udara, dan hawa dingin kopi yang sudah basi tercium olehnya. Matahari di luar jendelanya yang dia ingat tadi pagi, kini telah condong ke barat, memancarkan cahaya oranye senja. Arga melihat jam lagi. Jarumnya bergerak normal. 09, 14, 32. 09, 14, 33. Waktu telah kembali.